Duduklah orang itu di sebelah Nabi SAW. Tapi saya mohon maaf tidak temukan nama sahabat ini siapa. Cuma kisahnya begitu. Duduklah seorang sahabat yang pernah bersumpah akan membunuh Abdullah bin Sa'ad di hadapan Nabi SAW. Masuklah Utsman bin Affan di kemah Nabi SAW membawa Abdullah. Maka Utsman berkata, wahai utusan Allah, bersamaku sekarang di sebelahku ini saudara susuanku, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Mendengar perkataan tersebut, orang-orang semua melihat ke arah Abdullah ini. Ini orang jadi target utama, tapi sekarang sudah di kemah Nabi SAW. Saya ingin Anda menerimanya, karena dia niat mau masuk Islam tulus, bukan seperti awal dulu. Abdullah waktu itu membuka tutup wajahnya, segera mengulurkan tangannya ke Nabi SAW. Ingin menunjukkan baiatnya dan ingin syahadat di hadapan Nabi SAW. Tapi terjadi sesuatu yang unik di sini. Nabi SAW tidak mau menerima tangannya. Diam saja Nabi SAW. Utsman kembali mengulangi permintaannya. Seraya berkata, wahai utusan Allah, Abdullah datang ingin masuk Islam. Tulus, terimalah dia. Walaupun dia punya kesalahan dulu. Abdullah ulurkan lagi tangannya yang kedua kali. Nabi SAW tidak menerimanya. Yang kedua kali. Yang ketiga kali Utsman bin Affan ulangi lagi. Ya Rasulullah, maafkanlah dia. Dia saudara susuan saya. Dia sudah datang ke kemah Anda dan dia merasa ketakutan. Dia ingin masuk Islam. Mudah-mudahan saja dia bisa kokoh dengan keislamannya. Lalu Abdullah urutkan lagi tangannya. Nabi SAW tidak terima tangannya. Juga tidak melihat wajahnya Abdullah ini. Ternyata di sini kata ulama, memang Nabi SAW sangat marah dengan dia. Bagaimana dia menjadi penulis wahyu dan Nabi SAW sudah percaya. Terus kemudian sudah termasyhur di kenangan sahabat, lalu dia sengaja pulang iklankan kemurtadannya. Karena itu masalah besar itu. Ya. Yang keempat kalinya, Utsman mengulangi seperti yang sama, sambil memohon-mohon dengan Nabi SAW, akhirnya Abdullah mengulurkan tangan, Nabi SAW terima. Syahadatlah dia, diterimalah keislamannya. Lalu Utsman bin Affan karena gembiranya, dia merangkul saudara susunya ini, Abdullah, lalu dibawa keluar dari kemah. Udah jangan lama-lama di sini. Ya, sudah cukup, sudah syahadat, Nabi SAW sudah terima, sudah keluar. Lalu waktu keluar dari kemah, Nabi SAW bersabda kepada sahabat tadi di sebelahnya, ya, yang sudah bersumpah mau membunuh Abdullah kalau ditemukan walaupun di kiswah Ka'bah. Lalu Nabi SAW mengatakan, tidak adakah orang yang berakal di antara kalian? Kalian melihat aku menolaknya sampai 3 kali. Kenapa tidak seorang pun berdiri membunuhnya? Orang ini harus mati mestinya. Saya sengaja tolak supaya pakai akal bunuh nih gitu. Tapi karena tidak ada juga berdiri, ya sudah. Akhirnya saya terima dia gitu. Lalu Nabi SAW menghadap ke arah orang tadi yang sudah bersumpah itu. Kata Nabi SAW, bukankah kau dulu bertekad mau membunuhnya? Ya. Maka kata, walaupun dia bergantung di kiswah Ka'bah, kata orang itu, wahai utusan Allah, aku benar-benar tidak mengetahui maksud anda. Andai saja anda memberiku dengan isyarat mata saja, niscaya aku akan membunuhnya. Kata Nabi SAW, tidak layak bagi seorang Nabi memberi isyarat untuk membunuh. Tapi semua dengan kejelasan. Kalau aku suruh bunuh, aku bilang bunuh. Enggak ada isyarat. Dan Nabi SAW di sini bukan memberikan isyarat, artinya memberikan kode, mata, supaya bunuh, enggak. Nabi SAW di sini makanya diam saja, tidak mau menerima Abdullah tadi. Itu sebagai tanda juga sebenarnya, tapi bukan isyarat tangan atau kalau mereka bunuh ya sudah. Karena belum syahadat, tapi sekarang sudah muslim sudah enggak bisa gitu. Maka dengan kejadian ini selamatlah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Sekarang kita masuk ke kisah Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal yang juga termasuk masuk Islam nantinya, dan dia termasuk dalam 10 orang yang harus dibunuh. Ikrimah bin Abi Jahal setelah menyerang pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu di pintu gerbang Mekah dan akhirnya dikalahkan oleh Khalid bin Walid dan akhirnya dia melarikan diri. Pada saat itu bersama dengan temannya Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Mereka menuju ke kota Jeddah sekarang, ke pelabuhan. Zaman dulu sudah ada pelabuhan tentunya di sana. Dan ingin menyeberang. Yang Safwan ingin pergi ke negeri Syam, Ikrimah juga sama. Istrinya, istri Ikrimah namanya Ummu Hakim, masuk Islam bersama dengan kelompok wanita yang ada Hindun tadi. Sempat syahadat. Tapi karena terpisah dengan suaminya jadi target, maka dia tidak tahu suaminya di mana gitu. Ummu Hakim pada saat itu sudah masuk Islam radhiyallahu anha,
Dan dia berkata kepada Nabi SAW, wahai utusan Allah, bila aku membawa Ikrimah untuk ke Mekah masuk Islam, apakah anda menerimanya? Kata Nabi SAW, iya, asal dia mau masuk Islam ya. Maka Ummu Hakim lalu bertanya ke sana sini, mana ini? Cari informasi tentang Ikrimah. Sampai dia mendapatkan informasi Ikrimah telah menaiki kapal untuk menyeberang Laut Merah. Dia mau menuju ke Afrika dulu, baru kemudian dia pergi ke negeri Syam, ke atas gitu. Pada saat itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala terjadi sesuatu. Allah kalau mau memberikan hidayah orang subhanallah dengan caranya. Dan cara Allah Subhanahu wa taala ini memang tidak bisa susah untuk bisa ditangkap dengan akal sehat manusia. Allah Subhanahu wa taala punya cara yang manusia mungkin tidak akan sampai idenya ke sana. Ya. Pada saat itu terjadi ombak besar dan kapal yang ditunggangi atau dinaikin oleh Ikrimah ini dihantam dengan ombak yang besar. Dan Ikrimah kebetulan tokoh Mekah, diketahui siapa orang ini. Dan di atas kapal mayoritasnya adalah orang-orang yang menyembah berhala dan juga tokoh-tokoh suku Arab, tidak harus dari Mekah, banyak mereka yang mau pergi berdagang dan seterusnya. Dan Ikrimah tahu semua ini semua penyembah berhala. Waktu dihantam oleh ombak, awalnya waktu ombak datang, masing-masing pegang patungnya, lalu mohon-mohon sama patung itu. Ikrimah gak bawa patung, tapi dia lihat semua orang ini. Gak lama kemudian ombak tambah besar, sehingga akhirnya mayoritas mereka ya, melempar patung-patung mereka ke lautan, lalu mereka mengatakan, ya Tuhan selamatkanlah kami. Lalu Ikrimah berpikir pada saat itu, kenapa begitu bodohnya saya meyakini patung-patung yang akhirnya dalam keadaan seperti ini pun nggak bisa menolong. Mereka pun ini penyembah berhala sekarang melempar patung-patung mereka sampai depan mata Ikrimah, patung-patung yang dilempar itu ada yang patah kepalanya, patah tangannya, rusak, patung batu dilempar, hancur semuanya. Maka gara-gara itu Ikrimah akhirnya mulai masuk Islam dalam hatinya. Kayaknya benar yang dibawakan oleh Muhammad nih gitu. Gara-gara kejadian tersebut maka dia minta pada saat itu bersamaan suatu sudah mereka melempar semua patung-patung mereka dan mereka memohon kepada Allah tulus, maka berhenti ombak. Lewatlah kapal yang lain bersimpangan, yang satu mau ke Afrika, yang satu balik dari Afrika menuju ke Jeddah. Dia minta berhenti, mau pindah kembali ke Jeddah. Pindahlah dia di kapal yang sebelah, kemudian itu sudah dibayar sama dia, kemudian dia pergi kembali ke Jeddah. Bersamaan dengan dia tiba di Jeddah tadi, istrinya sudah nunggu di pelabuhan, Ummu Hakim. Padahal tidak janjian sebelumnya, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu pun Ummu Hakim mengatakan, wahai Ikrimah, sungguh aku telah datang dari sisi utusan Allah. Aku sendiri sudah masuk Islam. Hatinya sangat mulia. Bayangkan satu kota Mekah semuanya dimaafkan. Enggak satu pun harta kita diambil padahal dia sudah menang. Enggak satu pun orang dibunuh kecuali yang membangkang. Perlu kamu tahu, Hindun binti Utbah termasuk daftar yang akan dibunuh, tapi dia mengucapkan syahadat dan diterima oleh Nabi SAW. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah masuk Islam. Si fulan masuk Islam, si fulan masuk dan disebutkan semuanya. Tinggal kau hai Ikrimah. Kau orang berakal. Kenapa kau tidak mau ikut? Masuk Islam lah. Ini agama yang benar. Maka Ikrimah berkata, apakah kau yakin kalau aku kembali ke Mekah, aku tidak akan ada masalah? Kata Ummu Hakim, aku telah memohon kepada Nabi SAW untuk memberikanmu jaminan. Asal dengan syarat kamu memang mau kembali ke Mekah dan masuk Islam. Ikrimah lalu berkata, baiklah kalau begitu, saya akan kembali. Di tengah perjalanan, dalam sebuah athar disebutkan ya, kisah begitu, dikatakan bahwasanya Ikrimah ingin menyentuh Ummu Hakim, istrinya. Dalam perjalanan menuju ke Mekah pulang, di malam hari dia menyentuhnya. Ummu Hakim mengatakan, engkau masih musyrik dan aku seorang muslimah, maka tidak halal lagi hubungan biologis ini. Maka Ikrimah pada saat itu merasa makin terpojok. Luar biasa sampai seperti ini, istri saya pun tidak bisa saya gaulin. Berarti betul-betul saya dalam keadaan salah nih. Sampai akhirnya mereka jalan menuju ke Mekah keesokan harinya dan ketemu dengan Nabi SAW. Ikrimah langsung bertemu dengan Nabi SAW. Dan kebetulan Ummu Hakim sebelum masuk ke Mekah mengirim sepucuk surat kepada Nabi SAW dan memberitakan, ya Rasulullah, Ikrimah sudah bersama dengan saya, tolong berikan keamanan di jalan. Maka diiklankanlah di Mekah, Ikrimah akan datang, maka tidak boleh ada yang ganggu, karena kan targetnya harus dibunuh. Bisa saja ada orang Islam tidak tahu tentang kejadian Ummu Hakim lalu kemudian main dibunuh saja. Diberikanlah keamanan.
Lalu Ikrimah pun jalan. Orang-orang semua menyaksikan. Dia termasuk tokoh Mekah, anaknya Abu Jahal. Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Tidak ada yang tidak kenal. Dan Ikrimah sebelum masuk Islam adalah anaknya Fir'aun itu. Sangat benci dengan Islam. Maka dia pun bertemu dengan Nabi SAW dan mengatakan, wahai Muhammad, apakah engkau memberikanku keamanan? Kata Nabi SAW, iya. Ikrimah lalu berkata lagi, pada apa engkau mengajakku, hai Muhammad? Apa ajaranmu sebenarnya? Karena dia tidak pernah dengar secara langsung dari Nabi SAW, cuma membenci-benci dari jarak jauh saja. Dengar-dengar orang bilang apa, saya mau dengar langsung. Kata Nabi SAW, engkau menyembah Allah yang Maha Esa, jangan sekutukan. Enggak ada patung-patung lagi. Kamu kan tahu ada Tuhan namanya Allah, udah murnikan ibadah sama dia. Hanya benak mohon sama dia, takut pada dia, cinta pada dia, selesai. Nggak ada lagi patung-patung, dijimat-jimat, dukun-dukun, enggak ada semuanya. Engkau mendirikan sholat 5 waktu, dan aku akan ajarkan caranya. Keluarkan zakat dari hartamu untuk pensucian, hajilah selama engkau mampu. Ya. Lalu Ikrimah berkata, waktu itu belum disebutkan, atau dalam riwayatnya tidak disebutkan Ramadan. Ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW mengatakan, engkau berpuasa pada bulan Ramadan, dan engkau haji bila engkau mampu. Ikrimah berkata, engkau tidak mengajak kecuali pada kebaikan. Kalau itu ajaranmu baik semuanya, maka aku ingin mengikrarkan syahadatku. Maka dia pun mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ikrimah begitu syahadat, dia menceritakan tentang kondisinya. Dia merasa tubuhnya semuanya merinding. Dan merasa seperti ada sesuatu yang terlepas dari beban kehidupan selama ini. Lalu dia menangis. Pada saat di hadapan Nabi SAW, dia mendengarkan beberapa ayat Al-Quran. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguh ini adalah ayat-ayat Tuhanku yang aku bengkalikan selama ini. Dan aku bersumpah atas nama Allah, ya Rasulullah, aku akan menginfakkan harta sebesar dulu di jalan Allah, sebesar dulu yang aku infakkan untuk memerangi Islam. Dan ini ulama mengambil sebuah hukum dari kejadian Ikrimah radhiyallahu anhu ajma'in ini, bagaimana seorang muslim kalau pernah melakukan perbuatan-perbuatan salah, dia harus selain taubat kepada Allah, menutupi itu dengan melakukan yang seimbang dan tapi dalam kebaikan. Seperti kasus misalnya, orang dulu di masa jahiliyah sebelum kenal agama yang benar, dia suka ke diskotik traktir orang. Biayai orang mabuk-mabukan misalnya, berzina, traktir temannya zina di hotel, apalah segala macam. Dan dia tahu itu dia keluarkan karena dia punya kemampuan. Maka dia semestinya setelah taubat sekarang, dia kira-kira mentaksir. Dulu dia setiap malam minggu sering traktir temannya 5 juta, habis, mabuk-mabukan segala macam. Sekarang dia nilai itu, dia infakkan di jalan Allah senilai itu untuk menutupi kesalahan itu. Itu yang Ikrimah lakukan radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW mendukung itu. Maka akhirnya diterima lagi Islamannya dan Ikrimah akhirnya lebih fokus ke dalam Islam. Dan tentu Ikrimah ini punya kisah sendiri. Dia mati syahid radhiyallahu anhu. Ya, mati syahid di peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab. Ya. Itu ada kisah sendiri dan teman-teman bisa kembali ke kisah serial sahabat dari sekian 29 kisah sahabat yang sudah kita tabligh akbarkan di Makassar. Di antaranya sudah saya bahas panjang lebar Ikrimah bin Abi Jahar. Tapi yang kita fokusin adalah bagaimana masuk Islamnya dia. Sekarang kita masuk ke kisah masuk Islamnya Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf juga musuh Islam, meninggal dalam perang Badr. Ini Safwan juga sama, mirip dengan Ikrimah, membenci Islam awalnya. Kasusnya sama juga, istrinya dia masuk Islam bersama dengan wanita-wanita Mekah. Setelah mendengarkan istrinya, Safwan mendengar kalau istrinya Ikrimah berhasil mengislamkan suaminya, maka ia pun datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai utusan Allah, apabila aku membawa Safwan, apakah anda akan memberikannya keamanan sebagaimana anda berikan kepada Ikrimah? Kata Nabi SAW, iya, asal dia datang mau masuk Islam silahkan. Lalu dikatakan oleh istrinya, bagaimana kalau Safwan belum mau masuk Islam ya Rasulullah? Cuma dia mau masuk ke Mekah. Apakah anda tetap memberikan dia keamanan?